Aku bagian dialog yang mana? Aku bagian dialog yang mana? Bosan karena memang ini 15 menit kayaknya lebih. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang suatu isu yang lagi beredar nih, di mana para remaja sekarang lebih asik menonton HP daripada beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya Susul laku house, saya Alifah Bilianti Dan saya Amelatu Syadia. bersama 3 tamu kami, yaitu Saya Kalista Ailin Rizkiawan. Saya Chelsea Aura Virginia. Saya Yasmin Datu Aisyah. Oke, untuk yang pertama ya, jujur aku juga sebagai anak muda zaman sekarang ya emang update banget tentang TikTok, sosmed dan lain-lain itu nggak bisa berhenti jadinya buat nge-scroll. Buat kalian nih, kalian juga ngerasain nggak sih permasalahan yang kayak gitu sampai-sampai nih ya pernah sewaktu-waktu aku itu lagi enak-enak nge-scroll terus itu Allahu Akbar biasanya dan maghrib habis pulang sekolah kan itu ibu itu biasanya itu kayak ayo dong sholat gini dalam bahasa Jawa. Nah kalian pernah nggak sih ngerasain situasi kayak gitu? Ya iya sih, kayak jangankan buat beribadah. Semisal kita mau nge-searching buat PR gitu aja, mau mencet Google malah kepencet Instagram gitu tambah ngelanjut nge-scroll. Dan itu pun bisa sejam atau lebih. Padahal biasanya kalau buat PR 5 menit aja udah kayak males gitu kan. Bener banget. Kalau misal dari Yasmin sendiri nih gimana? Pernah nggak sih ngerasain di fase itu kan kayak kelihatannya ini memang permasalahan yang umum di kalangan remaja kayak kita. Pernah sih. Apalagi kalau nge-scroll ketiduran, terus habis itu nggak sholat isya. Wah, Itu sering banget sih. padahal sholat isya tuh sholat yang paling panjang waktunya. Tapi aduh, buat ngelakuinnya aja males banget kalau udah scroll. Apalagi sekarang banyak fitur yang dukung kita buat lanjut scroll lagi. Chelsea kok ketawa? Bilang gini ayo Sel, aku bagian dialog yang mana? Aku bagian dialog yang mana? Aku bagian dialog yang mana? 3 kali kocak. Oke, pertanyaan untuk Chelsea ya. Chelsea pernah nggak sih ngerasain hal yang sama kayak ayo Chelsea jangan hafalan terus sholat Ngasih opini dong. ayo Chelsea sholat mau gitu atau iya ma OTW gitu pernah nggak Chelsea ngerasainnya Chelsea? Pernah gak Cel? Ya pernah sih. Iya. Kayaknya selalu sih. Iya, selalu. Dan kemarin kan kita kan ini waktu di aula waktu Ramadan ya kalau nggak salah, Mem Hikmah itu pernah nunjukin di AI katanya itu ada rencana kalau misal dia jadi iblis itu dia bakal menghanyutkan manusia dengan segala sesuatu urusan itu baik dari medsos ataupun dari laman pekerjaan lainnya. Serem nggak sih kira-kira? serem banget. Gitu tak serem banget ya. Iya, lebih interaktif dong guys. Gitu. Maksudnya juga Iya kan? dari tadi yang bawa Capek. Oke, jangan bosan-bosan karena memang ini 15 menit kayaknya lebih. Cuman buat bahas scroll. Oke, scroll TikTok apalagi? TikTok itu kayak wes zamane saiki yo popo TikTok ngono. Tenan nih. Dimana kita tuh kalau udah scroll TikTok itu biasanya tuh banyak banget video yang sebenarnya tuh kita nggak perlu, cuma kita tuh suka. Apalagi kalau yang udah joget-joget tuh. Wah, nggak statue kan ya? Host Velocity. Tuh lagi zaman-zamannya banget kan. Apalagi aduh sekarang itu apa-apa diupload gitu. Di negara zaman sekarang juga apa-apa diupload gitu. Jadi bukannya negara makin maju nih, jadi makin mundur. Walaupun sekarang lagi banyak teknologi yang terbarukan, seharusnya negara kita lebih maju, malah jauh lebih mundur
daripada dulu. Karena gimana lagi, gini scroll, gitu scroll, terus apa-apa diviralin, terus moral juga jadi lebih sedikit sekarang yang tahu adab gitu. Yes. Itu kalau kataku sih nge-scroll itu nggak masalah ya. Yang penting tahu waktu aja. Dan tergantung isi yang dilihat juga. Kalau misal scrollnya yang ngakibatin hal buruk atau hal yang negatif, itu selain berdampak di agama juga negara juga bisa ya. Apalagi kalau scrollnya itu berita-berita yang nggak benar, hoax, terus itu macem-macem negatif lah atau apa gitu yang nggak bermutu, apalagi. Monggo Pak. Iya Pak. Ya, menyapa ya. Iya. Salah satu adab. Salah satu adab. Oke. Scroll lagi. Scrolling itu nggak berupa TikTok, IG ataupun Twitter. Tapi web-web gitu juga bisa nggak sih? Terus nge-scroll cerita, barangkali yang suka baca cerita ataupun baca apalah itu. Tapi kalau misal udah waktunya azan, relate Kak. Apalagi kalau waktu azan kan. Wih, bentar babnya tinggal sedikit nih. Harus dibaca dulu, wes nanti aja. Itu azan maghrib. Tiba-tiba babnya udah selesai. Loh, udah isya rek. Aku belum azan, belum sholat maghrib. Gimana ini? Menurut Kak Yasmin gimana? Wow, Gitu lah. Dia nggak relate ya. Dia gak relate. Yang relate siapa ya? Aileen siapa ya? atau kamu, Alin, sebagai host. Dia pembaca semua. Dia pembaca semua. Kak Chelsea ini nonton kayaknya. Dia Iya. nonton HP-nya aja Dia sampai nonton jatuh ini. kemarin Nonton buat nonton. kecemplung WC juga. Dia saking excitednya nonton sampai HP jatuh. Ya. Terus sholat nggak? Soalnya dia waktu nonton girang, waktunya adzan dia nggak girang. astagfirullah. Coba kamu cari. Aku masih kepo hukumnya scrolling di waktu kita ada panggilan buat azan itu gimana? Kan kita di sini kan emang cari ilmu ya, bukan ingin menggurui. Ya. 5 menit untuk scroll. Di sini hukum scrolling pada kegiatan yang memakan waktu saat azan berkumandang adalah makruh karena dapat mengganggu fokus dan makna dari seruan azan itu sendiri. Penjelasannya adalah yang pertama, makruh berjalan-jalan, bercakap-cakap atau melakukan aktivitas lain yang memakan waktu atau perhatian saat azan berkumandang hukumnya makruh. Terus dia juga bisa mengganggu fokus dan makna yang merupakan seruan azan itu sendiri. Nah, kan kadang kita kalau scrolling tuh terus tiba-tiba azan, itu kan sering nggak fokus sama azannya kan, sampai kita tuh sendiri tuh lupa buat jawabnya. Padahal nih ya, kalau azan udah berkumandang itu yang nggak disengaja ya, apalagi yang disengaja. Apa nggak tambah dosa kita? Udah nggak jawab azan, ngelupain panggilan, nggak sholat lagi. serem banget ya sih. Bisa nggak cariin dalil gitu yang ngedukung juga, biar Chelsea yang bacain. Bisa. Ya wes, tak bacain aja. Terdapat pada Al-Quran surat Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Terus ada juga di hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 82. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Mungkin nanti Arabnya bisa dibacain ulang sama Chelsea. Tapi di sini tuh udah kelihatan banget ya kalau misal orang yang meninggalkan sholat itu ya memang bagian dari kesesatan. Bukan hanya kesesatan tapi kesetanan kayaknya. Terus Lin, apa Lin itu tadi yang katanya diikutin sama setan? Lah tadi kan dapet.
kamu yang salah dengar. Oke, pokoknya orang yang emang dengan sengaja meninggalkan sholat itu hukumnya itu bukan hanya makruh tapi juga apa ya? Apa? Haram. Iya. Ya cosplay jadi orang kafir. Dimana kalau kita buru-buru juga nih sholatnya gara-gara pengen cepet-cepet sampai rumah biar lanjut scroll, itu tuh waktu azan berkumandang terus kita tuh langsung keluar dari masjid, itu kita tuh tergolong orang-orang yang munafik kan? Orang munafik. Tapi susah juga ya ngatasin kebiasaan kayak gitu. Kalian ada caranya nggak? Sebenarnya buat ngehilangin sifat-sifat tersebut tuh kayaknya lumayan susah sih. Soalnya dimana sekarang tuh lagi zaman-zamannya kita tuh harus juga pegang HP buat ngapa-ngapain. Nah, kita tuh cukup ngurangin aja nih. Kita buat jadwal sedemikian rupa biar walaupun kita tuh megang HP, kita tuh nggak lupa sama kewajiban kita gitu loh. Ya ada juga yang dari kalau penelitian di psikologis itu buat agar tidak apa sih biasanya kayak narkoba itu Kecanduan. ya kecanduan, itu cara ngilanginnya itu dengan sehari itu jangan lebih dari 3 jam. Jadi semisal kita habis ngerjain tugas kan buka HP tuh, ya udah kita bersantainya jangan nge-scroll lagi, kita ngelakuin hal yang lain, hobi misal bisa nyanyi, gambar, atau mendengarkan musik masih nggak apa-apa sih, soalnya kan bisa lihat sambil ngerjain yang lain juga. Pokoknya nggak bertatapan sama layar HP lah. Dan screen time sering-sering itu juga nggak baik nggak sih buat kesehatan mata. Iya. Apalagi selain juga bisa buat mata rampun juga, yang minus itu bakalan lebih minus. Kayaknya Yasmin juga. Udah nambah minusnya. Ini apalagi minusnya berapa? 1 naik 3. Waduh. Jadi 3. Kemajuan apalagi yang pencerahannya itu banyak. naik ya. Chelsea udah nemu ayatnya? Sudah. Oke, ayo coba dibaca. Bismillah. Bismillah dulu. Auzubillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أساءوا الصلاة واتبعوا السيئات فسوف يلقون غيا, yang artinya kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Kalian notice gak sih kata-kata generasi pengganti setelah mereka? Itu masanya kita gak sih yang udah mulai lupa sama urusan agama terus diganti sama dunia sosmed, dunia maya yang ya benar yang kayak udah jadi narkoba, pecandu buat kita, kayak ada kandungan kafein yang ya gak baik juga kan buat kita. Sebenarnya kalau dibilang nggak baik sih, nggak baiknya tuh dia tuh kayak bukan nggak baik banget sih. Kalau ada sisi negatifnya kan? Iya, dia tuh kayak pedang bermata dua. Apa itu? Dimana di situ tuh ada sisi positif sama sisi negatifnya gitu. Tergantung siapa yang make dan apa kegunaannya. Dimana kalau kita itu makainya benar ya, itu tuh bisa jadi jembatan kita tuh buat lebih deket ke Yang Maha Kuasa. Tapi dia juga bisa jadi bumerang tersendiri buat kita yang nantinya tuh bakal ngehancurin imannya kita ke Tuhan kita gitu loh. Dimana sekarang itu kan lagi marak-maraknya tuh satanis gitu. Banyak itu juga di TikTok itu. Iya. Walaupun kita tanpa sadar kita tuh ikut ngelakuin hal-hal yang mereka lakuin, itu tuh juga berdampak sama diri kita sendiri, sama iman kita, sama kayak ya sifat-sifat kita. Apalagi sekarang tuh apa-apa dirayain gitu. Kayak yang kemarin Valentine itu. Iya. Itu juga dari tren juga kan. Iya.
Ya intinya relate ya pembahasan ini sama kita. Iya, relate banget. Dari Aileen, ngerasa aku buka nggak sama pembicaraan kali ini? Ya meskipun pembicaraannya singkat tapi lumayan lah ya. Sedikit tersindir. Karena kita semua yang di sini ngerasain ya. Iya. Emang ngeberhentiin perilaku scrolling jari-jari dibuat buat nge-scroll bukan buat zikir. Emang relate banget. Kalau Aileen katanya sih lumayan tersindir. Terus selain lumayan tersindir, kira-kira masih mau nggak? Nanti yang lain juga ditanyain, tenang. Skip. Mungkin diubah lah ya perilakunya. Mungkin nanti scrollnya itu yang lebih bermutu, bermanfaat. Terus algoritma TikToknya nanti munculnya itu yang di pencarian itu yang memang benar dalam segi agama ataupun negara. Masya Allah. Kan kita juga dapetin informasi selain dari scroll juga banyak kan ya. Iya. Terus kalau dari Chelsea, gimana dari pembicaraan kali ini tuh? Merasa ada yang kebuka nggak gitu? Kok tiba-tiba introvert? Biasanya ini. Biasanya tuh Chelsea Biasanya hyper. Saya sangat velocity. mundur dikit men. Iya. Kepalanya gini dikit. Kasih ruang. Aja. Gimana? Kasih Kira-kira ruang, biar- pembicaraan kali ini tuh relate atau gimana, atau dari pembicaraan ini tuh bisa ngebuka hati biar kedepannya ini bisa kurangin scroll, bukan berhenti ya, soalnya scroll juga punya sisi baik dan buruknya. Gimana? Ya, Dia tuh maksudnya gimana? Jelasin dong. Mungkin kedepannya kamu bakal lebih banyak scroll lagi mungkin atau makin berubah gitu. Scrollnya positif maksudnya. Iya, scrollnya lebih positif. ya mungkin ya sedikit mengurangi skor TikTok ya. Ayo didoain. Amin. Terus udah. Terus Yasmin. Akhirnya kesindir ya. Kesindir. Ya sama aku juga kesindir. Tiru-tiru. Iya. Terus Tapi kembali lagi kita tetap bisa scroll TikTok selama yang kita scroll itu masih ada kandungan-kandungan baiknya gitu. iya. Kayak mendengarkan ceramah, terus kayak searching Google, pelajaran. Iya. Sangat positif sekali. Yes. Kalau aku pribadi, aku dulu ya Lin. Kalau aku pribadi sih mungkin nanti kedepannya dari setelah pembicaraan ini kayaknya kalau disuruh sholat sama ibu itu gak harus suruh teriak-teriak sih. Amin. Kemarin udah didoain gak sih sama ibunya? Iya, doa. Jika anak yang susah diberitahu itu ada buktinya gitu. Ada. Ibu aku itu udah nyediain satu kertas full kumpulan doa dari apalah majelis atau ngaji gitu kan. Dalamnya itu ada isinya itu cara mendoakan anak yang susah dinasihati. Insya Allah dari sini saya susah. Saya mudah dinasihatinya insya Allah. Amin. Aduh. Oke, kayaknya nanti bakalan lebih mudah untuk dinasehati karena selain dari doa itu tadi juga dari pembicaraan yang insya Allah nantinya berfaedah buat kalian juga yang nonton sama kita yang ada di sini. Terus kalau Alin, Ya, yang lagi menggila kita. Iya, bisa berhenti gak nih velocity-nya? Mungkin kedepannya bakal lebih mengurangi baca-baca yang dan nonton yang enggak itu sih. Kayak racun gitu ya. Abis lagi apa? Lo kan aku nggak pernah baca Vizo. Oke. Jadi mungkin kedepannya Joget-joget. bakal menguranginya kayak gitu. Apalagi sekarang kan Velocity lagi tren ya. iya lagi tren ya. Mungkin kedepannya bakal lebih susah buat menghindarinya sih.
apalagi nguranginnya, apalagi nggak sama sekali, tapi ya diusahakan. Apalagi tren itu sekarang itu kayak dar, apalagi sekarang kan udah masuknya era globalisasi. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari sosmed, tapi cuman bisa ngurangi aja kebiasaan dan perilaku kayak gitu. Padahal ya kalau dilihat-lihat Ustadz zaman sekarang tuh makin makin beruntung terus lebih berbaur gitu ke Gen Z gitu. Apalagi kayak mereka tuh kolaborasinya tuh kuat banget sama agama lain gitu. Contohnya Ustadz Adi Hidayat. Ya sekarang itu Alexiel juga. Iya, sekarang itu kayak kalian tuh bisa cari tahu tentang kebenaran agama dan lain-lain itu juga dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang ada di sosmed. Jadi nggak hanya tontonan-tontonan joget-joget atau tontonan yang negatif, tapi juga bisa mengarah ke video juga yang kita beritahu tadi. Ditonton di podcastnya mereka. Atau juga bisa ditonton di podcast kita. Yes. Udah? Oke. Udah. Oke. Oke. Sekian dari kita. Kalau misal ada salah atau kurangnya silakan komen. Kalau di-upload nanti ya. Dan jangan lupa share juga video ini, barangkali nantinya bisa bermanfaat ke teman-teman kalian dan jadi pahala jariah juga buat kalian yang sudah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Karena memang ada 4 perihal yang bikin amal kita itu tersalurkan secara jariah. Nanti coba kalian cari-cari lagi dan browsing lagi. Kami 1, 2, 3, 4, 5 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.